Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam seri Pesan Allah dari Kitab Kejadian. Kali ini kita akan melihat salah satu bagian yang sangat indah dari kisah penciptaan manusia. Allah bukan hanya menciptakan manusia, tetapi juga memberkati dan mempercayakan tugas mulia kepadanya. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Alkitab mencatat Allah memberkati mereka. Kalimat ini sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Sebelum manusia melakukan apapun, berkat Allah sudah lebih dahulu turun. Inilah sifat kasih Allah. Ia memberkati bukan karena kita layak, tetapi karena Ia baik. Berkat pertama ini menunjukkan bahwa hidup manusia berasal dari anugerah, bukan hasil usaha. Sejak awal, Allah menghendaki agar manusia hidup dalam kelimpahan kasih-Nya, bukan dalam kekurangan atau ketakutan. Namun, berkat itu juga disertai dengan tanggung jawab. Allah berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Artinya, manusia dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam mengelola ciptaan. Kita dipanggil bukan untuk merusak, tetapi untuk memelihara, bukan untuk menindas, tetapi untuk memimpin dengan kasih dan kebijaksanaan. Inilah panggilan mulia manusia, hidup dalam relasi kasih dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Namun sayangnya, dosa telah mengubah berkat menjadi beban. Manusia yang diciptakan untuk memerintah bersama Allah justru ingin menjadi seperti Allah. Akibatnya, relasi dengan pencipta rusak dan tugas ilahi itu menjadi berat. Tetapi puji Tuhan, Kristus datang untuk memulihkan berkat dan panggilan itu. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan agar kita kembali hidup di bawah berkat Allah. Efesus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Saudara, hanya di dalam Kristus kita dapat menikmati berkat sejati dan menjalankan tugas kita sesuai kehendak Allah. Maka, hidup dalam berkat bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dalam penyertaan Kristus yang memberi makna dan tujuan. Kita diberkati bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi agar menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita bekerja, melayani, membangun keluarga, dan menjaga ciptaan dengan kesadaran bahwa semua itu adalah panggilan dari Allah yang telah menebus kita. Apakah kita sudah menjalani hidup ini sebagai pribadi yang diberkati untuk memberkati? Apakah kita melihat pekerjaan dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari rencana Allah di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah sumber segala berkat. Engkau telah memberkati dan memanggil kami untuk hidup dalam rencana-Mu. Ampuni jika kami sering lupa bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu. Tolong kami agar setia dalam setiap tanggung jawab, bekerja dengan hati yang memuliakan Engkau, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan, karena di dalam Engkau, berkat dan panggilan hidup kami dipulihkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi berkat sejati, kami berdoa. Amin.